semua orang bisa berkomentar apapun dan saya lebih suka dengan gagasan. Saya setuju dengan politik gagasan, maka demokrasi mesti kita dudukkan dalam porsinya sehingga cara-cara yang kira-kira tidak pas ya jangan dipakai. Keadabannya sudah kita bangun. Untuk membangun pemerintah itu ada pemilu. Pemilu selesai ya sudah. Yang menang harus diakui. Dengerin Pak Ganjar. Jangan marah-marah melulu, nggak bisa. Itu tidak berkeadaban namanya. Oh sudah pemilu, lalu merasa paling hebat ternyata tidak terpilih, ya sudah rakyat milih itu. Apapun variasi yang mendekati, itu terus kita akui. Lalu apa? Nah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Goblok dan Gobekil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Pak Mahfud sudah kembali ke setelan awal ya. Mantap, luar biasa Pak Mahfud. Nah ini juga sekaligus memberi ya pelajaran lah bagi Pak Ganjar yang akhir-akhir ini masih berapi-api untuk menyudutkan Pak Jokowi. Harusnya ya beginilah seperti Pak Mahfud ini, legowo. Ya sudah, kita harus berjalan. Kalah ya kalah. Bagaimanapun juga Pak Mahfud ini juga dulu pernah berada di pemerintahan bawahannya Pak Jokowi, dan artinya kedekatan Pak Mahfud dengan Pak Jokowi itu juga sudah terbangun sejak lama. Apalagi Pak Ganjar. Ingat, Pak Ganjar yang mengendorse adalah Pak Jokowi. Kalau tidak diendorse Pak Jokowi, surveinya tidak akan naik. Kalau tidak diendorse Pak Jokowi dulu, tidak dipilih Bu Megawati untuk jadi calon presiden. Gitu ya. Contoh dong Pak Mahfud yang sudah kembali ke setelan awan, negarawan gitu ya. Nah, seperti apa sih lengkapnya? Langsung saja ya kita reaction bersama-sama video berikut ini. Nusantara bertamadun menuju Indonesia Emas. Saya sudah jelaskan arti tamadun sebagai makna dari kata civil society atau masyarakat madani atau negara berkeadaban. Tadi dari sudut ketataپemerintahan, sistem ekonomi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah ini di Indonesia ada semua. Kita punya ketataپemerintahan berdasar Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan di situ tujuannya mulia semua, tinggal pelaksanaannya. Lalu sudah punya sistem perekonomian yang soko gurunya itu kooperasi. Ekonomi disusun sebagai usaha bersama untuk kemakmuran rakyat. Itu sistem perekonomian. Sama kan dengan Islam tadi. Negaranya kosmopolit. Ekonominya berkeadilan untuk kepentingan masyarakat. Lalu iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi kita kembangkan. Sehingga muncul sekarang banyak orang-orang pinter di Indonesia ini. Karena rekayasa kebijakan untuk membangun iptek itu. Nah ini yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh untuk membangun Indonesia Emas. Indonesia Emas itu apa sih? Indonesia Emas itu kalau mau mengambil contoh di dalam Al-Quran adalah negeri Sabah, yang oleh Allah disebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, aman, sejahtera, dan mendapat ampunan dan perlindungan dari Allah. Itulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara sejahtera. Itu yang dibangun oleh Nabi Muhammad tuh di Madinah itu. Dan harus terus kita kembangkan. Nabi Muhammad tidak lama tuh memimpin. 22 tahun. Kita terus kembangkan dari waktu ke waktu. Dan hasilnya alhamdulillah bagus. Nah, saudara sekalian, Indonesia Emas itu apa? Indonesia Emas itu adalah Indonesia satu merdeka. Itu alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu bunyinya begini. Dan pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka.
Indonesia sudah merdeka. Bersatu, Indonesia sudah bersatu dan berhasil memberantas usaha-usaha disintegrasi agar kita tetap bersatu. Berdaulat, kita sudah berdaulat, diakui oleh seluruh dunia sebagai negara yang punya kedaulatan. Jadi anggota PBB, bahkan pernah memimpin juga sidang-sidang PBB. Tinggal sekarang merdeka, bersatu, adil. Ini yang harus dibangun sekarang. Indonesia kalau menuju Indonesia emas, modal 1, 2, 3 sudah ada, tapi modal yang ketiga dan keempat, dan kelima belum adil dan belum makmur. Terkadang keadilan itu diperjualbelikan. Itu yang penting kita bangun, dorong pemerintahan dari seluruh jajaran, dari pusat sampai ke daerah, dari tengah sampai ke samping itu supaya memperhatikan ke depan ini adalah keadilan. Keadabannya sudah kita bangun. Untuk membangun pemerintah itu ada pemilu. Pemilu selesai ya sudah. Yang menang harus diakui. Jangan marah-marah melulu, nggak bisa. Itu tidak berkeadaban namanya. Oh sudah pemilu, lalu merasa paling hebat, ternyata tidak terpilih, ya sudah rakyat milih itu. Apapun variasi yang mendekati, itu terus kita akui. Lalu apa? Mari membangun peradaban. Senyampang ini bulan Muharram, kita ingatkan ini. Merdekanya sudah ada, bersatunya sudah ada, berdaulatnya sudah ada. Semua sudah diperoleh secara hukum, secara konstitusi. Merdeka sudah, hukum internasional sudah juga. Tapi keadilan masih agak tertinggal. Kalau dulu di BPIP itu, saya pernah di BPIP, apa sih masalah kita itu? Kita sudah punya Pancasila, masa tidak makmur? Karena sila yang kelima itu dianaktirikan. Apa sila yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu masih dianaktirikan. Kita songsong nih pemerintahan baru, inilah ke depannya. Kalau mau jadi Indonesia emas, kalau mau jadi Indonesia emas, 5 ini aja, ini sudah bersumber dari syariat. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur itu sudah Islami. Karena tujuannya tadi maqasid syar'inya sudah terpenuhi. Mari jadikan 1 Muharram ini sebagai arena atau sarana berkontemplasi diri, membangun nasionalisme Indonesia, yaitu mempunyai rasa cinta dan ingin merawat serta membela tanah air Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, yang berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tentu sesudah diselingi dengan kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan atau demokrasi. Yang pertama ketuhanan, tujuan akhirnya adalah keadilan sosial. Kita di situ.